Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis Nur Asia, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, serta teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, yang dimana penyaji materinya ada Mila Urwati, Maudewati, Hani Rahayu, dan Lisa Ananda Fahreza. Di sini, kami ingin menyampaikan sebuah materi tentang derivatif dan manajemen resiko. Baik, langsung saja disimak ya teman-teman, apa itu derivatif dan manajemen resiko. Semoga yang kita sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian derivatif. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Derivatif ini juga merupakan instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh BEI. Berbagai produk keuangan tersebut antara lain saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa jenis dan contoh dari derivatif. Yang pertama ada kontrak serah. Kontrak serah adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Kontrak serah bisa dikatakan selesai atau sah apabila komoditas atau valuta asing diserahkan secara fisik atau penyerahan secara neto. Dan yang kedua ada kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Perbedaannya dengan kontrak serah adalah kontrak berjangka diperdagangkan secara teratur di bursa berjangka atau tempat dilakukannya transaksi kontrak berjangka. Dan yang ketiga ada kontrak opsi. Kontrak opsi adalah salah satu instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk berlindung dari risiko atau nilai hedging. Terdapat dua jenis kontrak opsi, yaitu opsi jual serta opsi beli. Opsi jual atau put option adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk menjual suatu aset tertentu. Sedangkan opsi beli atau call option adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk membeli suatu aset tertentu. Dan yang keempat ada swap. Swap yaitu kontrak untuk saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada dasar-dasar derivatif. Derivatif dapat digunakan untuk melindungi nilai suatu posisi berspekulasi pada pergerakan terarah dari aset yang mendasarinya, atau memberikan pengaruh kepada kepemilikan nilai mereka berasal dari fluktuasi nilai aset dasar. Yang selanjutnya yaitu pemakai pasar derivatif. Yang pertama commercial user atau pemakai komersil, partisipan pasar tunai atau komoditi dan keuangan yang menggunakan derivatif untuk melindungi dirinya dari risiko pasar. Nah, yang kedua ini professional user atau pemakai komersil, perusahaan pialang, perantara demi memperoleh komisi, pelaksanaan berbagai macam transaksi. Yang ketiga spekulators atau spekulator, terdiri dari pengelola dana berjangka, pelanggan besar dan kecil perusahaan efek, pedagang harta benda pada bank komersil, investment bank atau perusahaan efek, pedagang efek individual di bursa yang disebut locals. Yang selanjutnya yaitu fungsi derivatif. Derivatif dapat digunakan dalam manajemen risiko untuk melindungi suatu aktiva terhadap risiko dari tindakan yang merugikan. Alat pemindahan risiko pasar atau transfer of market risk melindungi kemerosotan nilai aktiva dari risiko perubahan suku bunga, kurs rupiah, inflasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada keuntungan dan kelemahan derivatif. Keuntungan dari derivatif dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis dan investor. Nah, kelemahannya itu,
derivatif sulit untuk dinilai karena didasarkan pada harga aset lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, minimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima dalam perusahaan. Manajemen risiko atau risk management adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi untuk meminimalisir risiko pendapat perusahaan. Jadi intinya manajemen akan kejadian-kejadian yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan. Jenis-jenis risiko, yang pertama itu ada risiko murni, yang kedua ada risiko spekulatif, yang ketiga ada risiko permintaan, yang keempat ada risiko input, yang kelima ada risiko keuangan, yang keenam ada risiko properti, yang ketujuh ada risiko karyawan, yang kedelapan ada risiko lingkungan, yang kesembilan ada risiko pertanggungjawaban, dan yang terakhir ada risiko yang dapat diasuransikan. Nah, selanjutnya, di dalam manajemen risiko terdapat tujuan dan manfaat. Yang pertama, saya mau jelasin itu tujuan dari manajemen risiko. Di antaranya, yang pertama itu ada melacak sumber-sumber risiko, yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, yang ketiga, meminimalisir kerugian akibat terjadinya risiko, keempat, memberikan rasa aman terhadap stakeholder. Nah, stakeholder di sini adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi. Yang kelima itu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan manfaat dari manajemen risiko. Nah, manfaat manajemen risiko itu yang pertama, membantu perusahaan untuk mencapai visi misi, yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps, yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa sih itu financial risk. Nah, financial risk ini atau bisa disebut dengan risiko keuangan adalah sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal termasuk pasar modal dan bank untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Jadi, di dalam hal ini risiko berhubungan dengan pendekatan dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari risiko sendiri adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu tindakan. Jadi, financial risk itu adalah segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan suatu kerugian. Yang selanjutnya yaitu filosofi dari financial risk. Yang pertama itu ada resiko kredit atau credit risk. Yang kedua ada resiko pendanaan likuiditas atau risk of funding and liquidity. Yang ketiga ada resiko operasional atau operational risk. Dan yang terakhir itu ada resiko pasar atau market risk. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan tentang derivatif dan manajemen risiko. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video ini. Thanks for watching. See you.